Oke bosku, welcome back to Seidonghua Animasi dalam pembahasan alur cerita Battle Through the Heaven alias Xiaoyan episode ke-146. Di episode sebelumnya, Soyan masih terlibat baku hantam dengan Shenluo Guizun dan Yaohua Liangjun yang didukung oleh Mo Yu sampai tiba-tiba Hei Qing datang di tengah pertarungan untuk meminta Soyan ikut ke Pulau Naga. Dengan kemunculan Hei Qing yang seorang ahli puncak Douzun bahkan Mo Yu pun tidak berani melanjutkan operasi. Dan akhirnya hanya bisa membiarkan Soyan pergi dengan terpaksa. Sampai di Pulau Naga, Soyan baru tahu jika Xian sebenar-benarnya mengalami pemadatan energi setelah menyerap buah naga asal Phoenix, dan para tetua naga kuno ingin Soyan membantu Xian untuk menyelesaikan penyerapan tersebut. Karena Xian harus kembali sebagai seorang kaisar naga Void kuno, dan menyatukan 4 pulau naga yang terpisah sejak ditinggalkan oleh ayahnya alias kaisar naga terdahulu Zukun. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita gaskan bosku. Soyan hanya bisa terkejut dan memahami kenapa para tetua begitu ingin Xian menyempurnakan buah naga setelah mengetahui rahasia besar yang disembunyikan oleh suku naga Void kuno selama ini. Dimana memang kalau sampai rahasia besar ini terbongkar pasti akan banyak faksi besar yang berusaha mengambil keuntungan. Karena Soyan sudah tahu betapa krisis yang dialami suku naga Void kuno harus segera untuk diselesaikan. Soyan menebak jika seharusnya apa yang dibutuhkan para tetua darinya hanyalah api surgawi. Panatua Zuli tertawa ketika melihat kecepatan Soyan dalam berpikir dan berkata bahwa lapisan kristal energi yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix sangat keras. Hingga bahkan tidak dapat dihancurkan oleh elit puncak Douzun atau Banseng seperti dirinya. Karena itulah Zuli dan para tetua naga Void kuno hanya bisa berharap pada api surgawi yang selain merupakan benda paling berbahaya, juga merupakan benda paling panas di dunia yang dikatakan bisa membakar segalanya, namun ternyata tidak sembarang api surgawi bisa membakar kristal naga Phoenix. Di mana perkiraan Zuli mungkin hanya api peringkat 10 teratas yang memiliki kualifikasi untuk itu. Berhubung Soyan memiliki 4 jenis api surgawi dan mampu menggabungkan semuanya, Zuli percaya jika saat ini api surgawi yang dimiliki Soyan setidaknya setara dengan api peringkat 6 atau 7, dan karena itulah para tetua Pulau Naga Timur itu hanya bisa berharap Soyan mampu melelehkan kristal naga Void yang saat ini mengurung Xian. Soyan menatap Zuli dengan pandangan serius sebelum dengan yakin menyatakan dirinya akan berusaha sekuat tenaga, karena selain membantu suku naga Void kuno menyelesaikan krisis bagaimanapun Xian adalah temannya, dan Soyan tidak mungkin diam saja melihat gadis itu berada dalam bahaya. Melihat keyakinan Soyan, Zuli tidak bisa menahan senyuman serta hasrat dengan Hei Qing, membicarakan Xiao Xuan akan tertawa di alam baka kalau mengetahui ada garis keturunannya yang overpower seperti Soyan. Penggibahan ini juga berlanjut tentang bagaimana di masa lalu Xiao Xuan benar-benar menghabiskan kekuatan garis keturunannya yang tersisa untuk menerobos ke kelas Doseng. Di mana apabila mampu melakukannya maka klan Xiao akan menjadi klan kuno layaknya klan Gu. Namun sayang ambisi Xiao Xuan untuk membawa klannya menuju kejayaan itu berakhir gagal dan akhirnya leluhur klan Shao itu harus menghadapi kematian dengan amarah dan penyesalan. Soyan dapat mendengar penggibahan dua tetua naga Void itu hanya bisa meringkukkan mulutnya ibar, di mana meskipun bisa dibilang apa yang dilakukan Xiao Xuan pada akhirnya justru membawa klan Xiao pada kemunduran, Soyan percaya jika Xiao Xuan mengambil keputusan demikian pun demi kebaikan klannya. Tidak mau lama-lama menggibahkan orang yang sudah pindah alam, tetua Zuli pun mempersilahkan Soyan untuk beristirahat selama 2 hari, sementara dia akan menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk memperbaiki kristal energi. Singkat cerita 2 hari telah berlalu dan Soyan segera digiring menuju ke bagian terdalam Pulau Naga Timur yang sebenarnya merupakan sebuah gunung berapi asli. Soyan juga mampu merasakan jika aura Pulau Naga menjadi lebih pekat di mana hal ini disebabkan karena para tetua telah meningkatkan pertahanan Pulau Naga Timur ke titik tertinggi. Nah baru saja terbang merendah ke bagian puncak gunung berapi, tiba-tiba saja sosok hitam bergegas dari kejauhan dan muncul di depan kelompok Soyan di mana yang membuat Soyan itu terbengong si sosok hitam tidak lain adalah Tijian Zunze yang dulu bergabung dengan kelompok penyelamatan Yao Chen itu loh. Nah jadi kalau kalian masih ingat dulu kan Tijian mencalonkan diri untuk melawan Tianzun hitam putih, sementara celah spasial yang dibuat Tianzun sangat tidak stabil untuk membawa semua orang pergi. Makanya Soyan sudah mengira kalau salah satu teman lama gurunya ini pindah alam sejak lama.
Ternyata ketika itu Julilah yang membantu Tianzun menstabilkan celah spasialnya sekaligus juga menyelamatkan Tijian sehingga sejak saat itu Sang Pedang Baja berada di Pulau Naga bersama dengan Juli. Setelah semua orang siap untuk memulai proses pemulihan kristal energi, Tijian dan tetua Zuli pun terbang ke puncak gunung yang mengeluarkan pilar asap di mana setelah mengikuti sang tetua naga Void Soyan menemukan kristal kehidupan tergantung di dalam sebuah kuali hijau besar di mulut gunung berapi. Juli menjelaskan jika tempat ini dipenuhi dengan energi afinitas api yang padat sehingga api surgawi akan mendapatkan tambahan kekuatan yang besar, oleh karena itu diperlukan kontrol luar biasa untuk mencairkan kristal tanpa membakar Zian yang ada di dalamnya, dan Juli yakin Soyan pasti mampu melakukan hal tersebut. Selain itu memurnikan kristal naga Phoenix adalah tugas yang menghabiskan banyak waktu sekaligus menghabiskan doki dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itulah Juli segera mengangsurkan sebuah botol giok putih pekat yang berisi 5 tetes darah esensi naga kuno yang dapat memulihkan doki seseorang secara instan. Baru setelah menerima benda yang sangat berharga itu Soyan segera duduk di depan kuali hijau besar mengamati sosok Zian dalam kuali dengan serius, sebelum menarik nafas beberapa kali dan meludahkan pilar api coklat ungu keputihan dari mulutnya. Api 3 warna itu mengalir ke dalam kuali membuat suhu di dalam kuali naik dengan cepat, begitu pula mulut gunung berapi yang dasarnya sudah panas menjadi lebih panas. Dalam waktu singkat naga api besar terbentuk di dalam kuali dan ketika Soyan menggeram rendah naga api besar itu menyerbu ke arah Zian yang sedang tidur dengan mata tertutup. Naga api Soyan meringkuk dan bercokol di dalam kuali menembakkan banyak pilar api yang sangat panas di dalam tubuh Zian hingga membuat cahaya berkedip di atas lapisan kristal. Api surgawi terus meludahi tubuh Zian namun kristal naga Phoenix tidak menunjukkan perubahan. Soyan tidak panik melihat hal itu dan dengan perlahan tapi pasti terus mengirimkan sejumlah besar api surgawi untuk menolong sang Tuan Putri Naga Void Kun. Soyan yakin bahkan tidak ada satupun benda di dunia yang tidak dapat dibakar oleh api surgawi termasuk juga kristal naga Phoenix yang keras kepala ini. Waktu berlalu seperti pasir di antara jari-jari seseorang ketika Soyan tenggelam dalam perbaikan yang panjang, di mana dalam waktu-waktu itu semakin banyak anggota naga Void kuno yang berkumpul di gunung termasuk seorang tertua yang bernama Qiyu yang sedikit menyaksikan apakah Soyan benar-benar mampu melelehkan kristal naga Phoenix. Zuli memahami kekhawatiran Qiyu mengingat bahwa Zian sangatlah penting bagi Pulau Naga Timur mereka, namun saat ini memang Soyanlah orang yang paling tepat yang bisa mereka mintai tolong. Apalagi Zian juga mendaki hal yang sama sebelum jatuh dalam tidur panjang. Qiyu diam-diam mengangguk mendengar penjelasan panjang lebar Juli sebelum kemudian tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang dari puncak gunung api. Soyan yang berada di samping kuali besar sebenarnya dapat mendengar obrolan dua tetua termasuk juga harapan besar Juli atas nasib sukunya yang sekarang berada di tangan Soyan. Karena itulah Soyan menambahkan kepekatan api surgawi 3000 teratai hatinya, membuat api yang semula berwarna ungu keputihan berubah menjadi ungu gelap yang misterius. Naga api di dalam kuali segera menyusut setelah berubah warna namun intensitas panas yang dihasilkan menjadi berkali-kali lipat. Di mana setelah digempur oleh energi panas seliar ini kristal energi yang keras yang tak tertandingi akhirnya mengungkapkan setetes cairan ungu emas di depan mata semua orang. Segera setelah setetesan cairan ungu emas keluar semua orang yang menyaksikan itu memekik bahagia. Tidak terkecuali Juli yang diam-diam menghela nafas lega melihat kristal naga Phoenix benar-benar mulai mencair di bawah penindasan api surgawi Soyan. 10 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah pembakaran habis-habisan Soyan dan Xiao Yan sama sekali tidak beristirahat, dan mengalami krisis doki sebanyak 2 kali selama waktu ini. Meski begitu Soyan tidak langsung menggunakan esensi darah naga kuno, melainkan memilih untuk mengandalkan mantra api dalam menyerap energi alam di sekitarnya. Sebenarnya mantra api pun tidak dapat mengimbangi tingkat kelelahan doki yang Soyan rasakan dan oleh karena itulah pada hari ke-15, Soyan tidak dapat lagi merasakan krisis doki di tubuhnya hingga akhirnya mengambil setetes darah esensi naga kuno yang diberikan Juli kepadanya. Segera setelah menelan esensi darah naga kuno Soyan dapat merasakan bahwa tulang, otot, dan seluruh darahnya secara perlahan menjadi lebih kuat. Perbaikan kristal naga Phoenix berlanjut dan 1 bulan lagi berlalu.
di mana suasana gembira menyebar ke seluruh Pulau Naga Timur melihat kristal naga Punix di tubuh Tuan Putri mereka benar-benar menjadi lebih kurus. Julie perlahan membelai janggutnya tanpa sadar mendengus kagum melihat Soyan yang masih bisa mengendalikan api surgawi meskipun tidak tidur dan tidak makan selama 1 bulan. Namun momen kagum mengagumi itu berubah menjadi kemarahan saat Julie mendengar ada seseorang menerobos Pulau Naga Timur, di mana orang itu tidak lain adalah anggota Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Selatan. Segera setelahnya ruang di langit menjadi terdistorsi dan banyak naga Void Timur yang muncul dipimpin oleh Qiyu, seorang pria besar dengan alis tebal yang bernama Xiao Ao dari Pulau Naga Barat tertawa keras ketika melihat rombongan Qiyu, mengatakan agar Panatuan Naga Void Timur itu tidak marah-marah karena dia hanya melaksanakan perintah Raja Naga Pulau Barat untuk mengundang pemilik darah bangsawan alias Jian.